Baiklah, selanjutnya kita akan menyaksikan keynote lecture yang akan dibawakan oleh pembicara kita, yang terhormat Profesor Dr. Jenny Basirudin, spesialis THTKL Konsultan, dengan materi Perkembangan Ilmu Kesehatan THTKL Terkini. Keynote lecture ini akan dipandu oleh spesialis THTKL Konsultan PhD FACS. Saya akan membacakan CV singkat dari moderator. Dr. Marlinda Adam, spesialis THTKL Konsultan PhD FACS, merupakan konsultan onkologi bidang kepala dan leher. Beliau merupakan Kepala Divisi Onkologi Departemen THTKL Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Beliau merupakan Sekretaris Umum dari Perhati KL Indonesia, pernah menjabat sebagai Presiden Asian Society Head and Neck Oncology, dan pernah mendapatkan penghargaan Nihil Jebat MD International Humanitarian Award dari American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery Foundation. Beliau merupakan Director and Funding dari ENTHN Oncology Training dan meraih gelar PhD pada tahun 2014 dari Vrije Universiteit Amsterdam. Baiklah, kepada Dr. Marlinda, kami persilahkan dengan segala hormat, Dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah membawakan sedikit riwayat hidup dari saya sebagai moderator. Jadi pagi ini saya sebagai kebetulan sekretaris PP Perhati sangat bahagia diberikan kesempatan PP Perhati untuk sharing tentang perkembangan terkini ilmu kesehatan THT, dan tentu hal ini tidak lepas dari kepedulian dari ID untuk sharing tentang keberhasilan atau tentang keilmuan dari masing-masing perkembangan dari masing-masing keilmuan, ya. Dan saya tidak akan berpanjang lebar karena saya akan memandu acara ini. Dalam acara keynote lecture tadi sudah disampaikan, topiknya adalah perkembangan ilmu kesehatan THTKL terkini, dan akan dibawakan langsung oleh Profesor Dr. Jenny Endang Basirudin, SPTHTKLK, dan beliau adalah sebagai ketua atau chairman dari Indonesian Otolaryngology Head and Neck Society, atau dalam bahasa Indonesianya PP Perhati KL. Saya akan bacakan sedikit tentang riwayat hidup dari Profesor Jenny Basirudin. Adalah riwayat pendidikannya semua dilakukan atau diikuti di Fakultas Kedokteran Indonesia, dan juga spesialis telinga hidung tenggorok, dan kemudian sebagai spesialis dan S3 di ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan juga kemudian sebagai konsultan neurootologi di Departemen THT Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan riwayat pekerjaan atau jabatan adalah sebagai pernah menjabat sebagai bendahara Perhimpunan Ahli THT Indonesia, dan kemudian sebagai seksi ilmiah, dan kemudian juga pengembangan profesi Kolegium Ilmu Kedokteran Indonesia, dan masih banyak lagi yang sudah dicapai oleh Prof. Jenny. Prof. ini juga aktif sebagai ketua koordinator penelitian, dan sangat aktif merangsang spesialis-spesialis THT atau dokter-dokter muda THT untuk selalu rajin mengembangkan diri dan juga untuk melakukan publikasi. Dengan kata lain, saya tidak akan berpanjang lebar karena kita akan mempersilahkan Profesor Jenny Basirudin untuk membawakan materinya, perkembangan ilmu kesehatan THTKL terkini. Yang kita tahu bahwa THTKL sekarang ini sudah sangat berkembang, dan alhamdulillah satu hari ini kita sudah akan mendengarkan perkembangan keilmuan dari 9 divisi di THT kepala leher di Indonesia.
Silakan Prof. Jenny Basyuridin, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Dr. Marlinda, ini adik saya, sekretaris saya yang cantik sekali, yang selalu bersama-sama dengan saya, mendampingi saya kemanapun kita mempromosikan diri. Baik, terima kasih kepada Ketua IDI sekali lagi dan kepada seluruh panitia Medical Studium Generale tahun 2022 yang memberi kesempatan kepada kita sebagai perhimpunan ahli THT untuk mempromosikan dan memperkenalkan diri. Saya yakin bahwa dokter-dokter mungkin ya banyak yang belum paham atau belum mengerti atau belum terinformasikan tentang perkembangan THT yang saat ini begitu pesat. Kita ada 9 divisi, nanti barangkali saya akan memperlihatkan bagaimana kemajuan kita. Kita tidak hanya mengurusi, dulu cuma dikenal dokter THT itu saya sampai dipanggil dokter spesialis conge ya. Padahal bukan itu ya. Ternyata perkembangannya sangat luas dari semua divisi. Sehingga pada kesempatan ini saya mohon izin untuk share screen dan memperkenalkan apa perkembangan THT masa kini. Ya, belum terlihat ya? Belum, Prof. Gimana nih kok gini? Tadi udah dicoba bisa. Share screen Nah, ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Prof. Baik, terima kasih. Jadi saya diminta untuk perkembangan ilmu THT terkini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk terutama untuk teman-teman di dokter umum sehingga tahu kemana harus merujuk atau kemana harus bertanya ya, karena kita tahu. Nah, kita lihat ya masalah kesehatan bidang THT-KL ya itu telah berkembang luas sehingga mencakup kondisi yang kita pelajari dari awal sebagai dokter umum. Ada infeksi, ada keganasan, ada kelainan bawaan, dan sekarang ada penyakit THT akibat kerja, kemudian alergi, kelainan sistem imun. Nah, ini tentu semua membutuhkan sumber daya yang tidak lagi bersifat general namun juga subspesialistik. Tapi tentu saja kita harus memberi kesempatan pada teman-teman di lini terdepan untuk ikut mengenali sehingga tahu kemana harus merujuk atau kemana harus mengantarkan pasien ini ke tempat yang lebih paham untuk ditangani. Nah, variasi tindakannya sangat luas, harus diikuti dengan sistem pembiayaan kesehatan yang mendukung. Nah, ini juga menjadi problem sampai saat ini karena belum semua daerah-daerah memiliki fasilitas ya yang diperlukan oleh kompetensi dokter THT. Sehingga terjadi hambatan teman-teman spesialis THT yang lulus dengan baik tetapi ketika penempatan dia tidak mendapatkan alat yang sesuai. Itu masih menjadi tantangan kita. Nah, peran utama organisasi profesi pada sistem kesehatan yaitu menjamin kualitas layanan bidang profesi. Nah, tentu harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi anggota, membuat standar-standar layanan medis, masyarakat mendapat layanan kesehatan yang terjangkau dan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang terkini. Memastikan bahwa layanan kesehatan terlaksana sesuai standar, baik itu sarana prasarana maupun keberlangsungan layanan atau sustainability. Nah, bekerja sama dengan pemerintah tentunya dalam program peningkatan kesehatan masyarakat, yaitu menurunkan prevalensi penyakit dengan insiden yang terbesar, meningkatkan kualitas SDM, mengurangi risiko kecacatan sampai kematian, dan sebagai mitra pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan layanan kesehatan. Banyak sekali peran organisasi profesi ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Bagaimana dengan meningkatkan kompetensi anggota? Kita terus-menerus meningkatkan kompetensi anggota, walaupun dalam kondisi pandemi yang seyogyanya kita bisa melakukan transfer knowledge dan transfer skill secara langsung, tetapi karena pandemi kita tidak patah semangat. Tentu melakukan semuanya dengan sistem online, virtual, dan daring ya, yaitu melakukan tetap simposium dan pelatihan,
upaya pendampingan peningkatan keterampilan ya dengan modifikasi ya, melakukan bakti kesehatan dengan transfer skill langsung, dan pada masa pandemi tentu ini semua dilakukan secara daring dan hanya hal-hal tertentu saja yang bisa kita lakukan secara hybrid. Webinar melibatkan semua kodi. Kita melakukan webinar-webinar untuk peningkatan kompetensi baik di pusat ya, dihadiri oleh semua anggota Perhati maupun dibuka juga untuk dokter-dokter umum. Dan ini sudah banyak ditiru oleh cabang-cabang Perhati KL di Indonesia dengan melakukan webinar-webinar secara aktif untuk dokter-dokter umum di sekelilingnya. Kemudian webinar secara internasional dan nasional terus dilakukan ya, tetap kita melakukan untuk nasional ya, peningkatan ilmu di bidang tertentu ya, misalnya telinga ada pito, hidung ada indorino, kemudian ada onkologi, semua dilakukan webinar baik nasional maupun internasional. Workshop juga dapat dilakukan tetap melalui daring maupun hybrid. Nah, kemudian menjalin kerjasama luar negeri. Kita tahu sekali bahwa ternyata kita juga tidak terlalu ketinggalan ya di ASEAN. Sehingga kita mengadakan webinar kolaborasi dengan negara ASEAN, karena beberapa waktu yang lalu kita sempat terpilih menjadi presiden ASEAN, sehingga kita melakukan webinar. Kita mulai dengan webinar internasional atau ASEAN yang mengundang teman-teman dari luar negeri untuk membuka wawasan teman-teman di dalam negeri semua. Kemudian mengundang pembicara luar negeri untuk sharing ilmunya dan merencanakan kerjasama dengan institusi di luar. Nah, sampailah kita kepada beberapa perkembangan terkini di bidang ilmu THT-KL ya. Mohon izin kita lihat ya, bedah mikroskopi telinga. Kita lihat bahwa perkembangan yang maju ini memerlukan ya alat-alat mikroskop. Nah, ini yang memang harus daerah-daerah atau cabang-cabang dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau rumah sakit umum di daerah harus mengadakan fasilitas ini, karena di era sekarang pasien-pasien dengan telinga itu memerlukan tindakan bedah mikroskopi telinga. Ya, jadi ini penggunaan mikroskop, ini pemasangan pipa gromet yang harus dilakukan melalui mikroskop, tapi sekarang juga berkembang dengan endoskopi telinga. Ya, jadi ilmunya berkembang terus, mikroskop, dan sekarang bisa dilakukan dengan endoskopi telinga. Nah, ini bedah endoskopi telinga juga sudah dilakukan lebih terlihat ya, tetapi ini memerlukan skill karena tangan yang satu memegang endoskopi, yang satu memegang alat, sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang bisa dilakukan secara bersamaan. Dan karena telinga itu kecil, nah tentunya itu akan rebutan area. Tapi ini sudah sangat berkembang, kita juga sudah dapat melakukannya, juga bisa kombinasi antara endoskopi dan mikroskopi. Nah, implan koklea, sejawat sekalian, bahwa implan koklea di Indonesia juga sudah banyak ya dilakukan dengan menggunakan mikroskop. Ini adalah salah satu contoh anak tunarungu yang dilakukan implan koklea, yang tadinya benar-benar pendengarannya tidak ada, kita dapat mendengarkan sebentar hasil setelah menggunakan cochlear implant. Saya mau izin ya. Nah, ini anak bisa bernyanyi ya dengan pronunciation yang cukup baik, padahal ini tadinya sama sekali tidak bisa bicara. Jadi inilah hasil dari implan koklea. Hasilnya sangat menakjubkan ya. Jadi kalau ini terus kita kembangkan dan kita akan terus-menerus kembangkan dengan implan koklea yang karena harganya sangat mahal, tentunya kita minta dari pemerintah untuk dapat mendukung baik itu alat bantu dengar maupun implan koklea, karena di luar negeri dengan adanya sistem insurance ya dari negaranya, itu semua implan koklea dapat dilakukan dengan gratis. Jadi ini sangat membantu untuk anak-anak dengan tunarungu. Nah, kemudian bedah rekonstruksi daun telinga ini oleh tim dari Facial Plasty THT ya.
teman-teman dari plastik rekonstruksi THT yang kita sebut sekarang sudah plastik rekonstruksi. Ini kita membuat ya, ini adalah telinga yang tidak terbentuk ya. Kemudian kita buat daun telinganya, kita cetak ya, dan kita bisa membuat telinga. Ini sangat spesifik, tidak bisa dilakukan oleh teman-teman di bedah plastik ya, karena bentuk daun telinganya ini merupakan keahlian dari facial plastik rekonstruksi THT. Jadi mulai dari tidak ada daun telinga tulang-tulang apa namanya kita ambil dari iga, kemudian kita bentuknya dibuat seperti daun telinga, maka bisa menghasilkan daun telinga buatan untuk rekonstruksi. Jadi ini untuk selain untuk apa namanya estetis, tetapi juga pasien sangat senang daripada nggak ada daun telinganya. Kemudian bedah sinus endoskopi. Ini adalah kemajuan di bidang rinologi, teman-teman sekalian ya. Kita lihat bahwa dengan adanya kemajuan di rinologi, kita bisa menggunakan endoskopi untuk melihat sampai ke dalam bagaimana sinus. Bahkan sekarang ini sangat berkembang, kita berkoordinasi ya dengan teman-teman di onkologi untuk dan bedah saraf ya untuk menangani kasus-kasus yang memang diperlukan endoskopi sampai ke dalam ya. Nah, ini bedah sinus endoskopi dengan guidance ya, ini semuanya, dan ini pengangkatan tumor dasar otak ya melalui transnasal. Nah, ini kerjasama dengan teman-teman di bedah saraf. Ya, bayangkan teman-teman sekalian, dulu waktu saya masih koas, saya tidak terfikirkan ya bahwa THT bisa melakukan hal-hal seperti ini. Dan ini diakui oleh teman-teman spesialis bedah saraf, karena kalau harus lewat kepala lebih besar apa namanya resiko ya, maka dengan melalui transnasal ini resiko lebih kecil, tapi tentu saja kita harus yakin bahwa tumor di dasar otak ini dapat terangkat semuanya ya. Takjub ya teman-teman, saya sendiri pun apa namanya hebat bahwa THT sudah dapat melakukan hal-hal seperti ini. Kemudian endoskopi laring. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa larynx itu merupakan pita suara ya yang paling untuk menghasilkan suara. Nah, dengan adanya tumor-tumor di laring, dengan pengangkatan laring yang begitu harus semuanya, tidak boleh ada yang tertinggal. Nah, tentu pita suaranya hilang dan tidak bicara. Tetapi dengan kemajuan yang sekarang ini, maka kita bisa mendengarkan orang sudah diangkat laringnya bisa bicara. Nah, ini kita lihat ya, mikrolaringoskopi surgery. Ya, kita banyak menangani penyanyi-penyanyi ya yang sudah apa namanya terjadi vocal abuse ya, di mana terjadi benjolan-benjolan kecil di laring, bisa menimbulkan disfonia, professional voice user, paresis pita suara pasca operasi tiroidektomi, dan juga infeksi tuberkulosis. Kita lihat ini dilakukanlah pemotongan ya pita suara. Ini kecil loh teman-teman ya, semua dengan apa namanya melakukan apa namanya yang benjolan di pita suara ini kita ambil ya, kita ambil sehingga suara bisa kembali seperti normal. Ini saya cepatkan saja ya. Ini cara pengambilannya ya, maka diambil pelan-pelan. Nah, kita potong sehingga bentuk dari pita suara itu kembali menjadi normal. Nah, tentunya akan baik dengan istirahat suara, sehingga ini bisa terjadi pemulihan yang sempurna. Nah, apa namanya? Kemudian ini kita punya alat yang dikenalkan baru namanya stroboskopi untuk menganalisis fungsi suara dengan menggunakan apa namanya yang disebut sebagai stroboskopi. Ini kita lihat ya. Nah, ini pita suara dapat kita lihat dengan jelas, teman-teman sekalian. Nah, bagaimana vibrasi dari suara tersebut. Nah, kemudian tadi saya sampaikan untuk rekonstruksi fungsi suara menggunakan Provox ya, pita suara palsu dan laring elektronik. Kita akan mendengarkan sebentar bagaimana pasien-pasien pasca laringektomi. Saya Burhanuddin Nasution, pasien Dr. Muhammad Rizal Putra Saragi, SPTHT di
Rumah Sakit Columbia. Saya pasien kanker laring sudah dioperasi. Nah, dia pasien laring yang sudah dioperasi ya. Dan Ya. sekarang saya sudah bicara kembali normal dengan alat yang dari dokter. Nah, itu ya. Jadi kita bisa dengarkan bagaimana pasca operasi bisa kembali bersuara dengan alat. Itu testimoni dari pasiennya. Ini juga kita dengarkan lagi. Operasi April 2010. Terus bisa ngomong langsung nggak? Ini suara dokter Ezi, ahli laring. Tapi belajar dulu. Berapa lama? Belajar Ganti Provoxnya udah berapa kali? 3 kali. 3 kali ganti Provox. Bermasalah nggak? Papa kerjaannya bersihin itu aja atau bisa aktivitas yang lain? Mengganggu nggak? Saya bersihin 2 kali ya Tuhan. Ya, itu ya teman-teman sekalian ya. Kita bisa lihat betapa kemajuan THT. Nah, ini lagi bronkoesofagologi. Nah, kita lihat di sini teman-teman, ini adalah pengambilan benda asing. Kalau kita lihat ini ya, saya cepatkan saja. Ini adalah benda asing sepertinya gigi ya, gigi palsu yang masuk ke dalam ini apa namanya esofagus. Kita lihat. Nah, ini kalau kita ambilnya cepat-cepat, maka ini bisa terjadi laserasi dari esofagus. Oleh sebab itu diperlukan keahlian ya untuk bagaimana kita mengangkatnya. Ini saya cepatkan. Nah, ini sudah hampir terangkat, harus pelan-pelan betul karena kalau tidak bisa terjadi laserasi ya. Ini. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah mulai terambil ya. Dan ini ya pelan-pelan ini bisa kita ambil akhirnya. Ya. Nah, ini akhirnya bisa terambil semuanya. Ya. Nah, itu bisa terambil semuanya ya. Alhamdulillah, tapi tentunya kita harus jaga terjadinya laserasi. Kemudian yang ini lebih terlihat jelas lagi ya, ini adalah kita cari dulu tempatnya di mana dan setelah ketemu kita pegang ya, itu melalui esofagusnya. Kita lihat kalau sudah ketemu maka kita pegang benda asingnya ya, kita lihat, saya cepatkan. Nah, ini udah ketemu, kelihatannya gigi ya, tapi kirain cuma 2 gigi, enggak, taunya sama itunya tuh semuanya tuh ya, yang pink-pinknya itu semua. Nah, ini lihat keambil. Jadi kelihatannya kecil, padahal setelah diambil besar sekali teman-teman. Tuh, liatin. Nanti, nah itu hampir semua terbawa, dan itu diukur, ternyata yang keangkat adalah seperti ini ya, semuanya. Jadi berapa senti ini kita lihat ya, jadi cukup besar. Nah itu pun THT mampu ya mengeluarkan benda asing di dalam esofagus. Jadi ilmu ini sangat berkembang. Nah, bagaimana dengan pendidikan dan pendampingan? Program pendampingan operasi onkologi ya, ini onkologi juga banyak perkembangannya. Kita melakukan karena kasusnya tidak hanya di Jakarta saja, banyak tersebar di daerah, maka pada kasus-kasus yang khusus ya, ini seperti di Tual, NTT, kita divisi onkologi itu setiap tahun melakukan apa namanya transfer skill ya, ke sana langsung mendampingi untuk melakukan operasi-operasi tiroid di sana, karena banyak sekali dijumpai ya tumor-tumor yang sangat besar yang mereka tidak sulit untuk ke apa namanya ke tempat yang besar, apa sentra yang besar-besar, maka kami datang ke sana setiap tahun untuk membantu melakukan operasi-operasi bedah onkologi. Juga termasuk pendampingan untuk operasi telinga. Kita tahu bahwa operasi telinga itu apa namanya operasi bedah mikro ya, di mana tadi mikroskopnya kurang di daerah-daerah, kemudian yang melakukan SDM-nya juga masih terbatas, sehingga kita melakukan turun ke bawah juga ya untuk melakukan transfer skill tadi. Nah,
beberapa waktu sebelum pandemi kita berhasil melakukan 113 operasi telinga di 5 kota di Indonesia dan 12 implan. Nah, ini tentunya kita berharap bahwa ini akan terus berkembang, mudah-mudahan pandemi cepat selesai sehingga kita bisa kembali melakukan transfer skill langsung. Bagaimana mengenai pembiayaan? Nah, pembiayaan tentunya itu dari pemerintah, dari JKN, BPJS, pemerintah daerah, dengan angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian dengan RSUD, dan tentu dengan sentra-sentra universitas. Dan kita tidak lupa mengajak para swasta, Buddha Suci, pesantren, ya, BNI, farmasi dan perusahaan-perusahaan alat kesehatan untuk bersama-sama ya membiayai transfer skill tersebut. Nah, ini waktu itu sempat dibawa sampai 60 dokter THT. Nah, kemudian masih juga menjadi peran kita adalah membuat dan advokasi standar-standar layanan medis. Membuat secara mandiri dan bekerja sama dengan organisasi profesi lain, kita membuat PK antara lain adalah karsinoma nasofaring, karena itu kita harus bekerja sama dengan radioterapi, radiologi, kemudian teman-teman di bedah di onkologi ya, onkologi medik, dan dari THT sendiri. Kemudian PNPK tentang tonsilitis kronis, PNPK tentang otitis media supuratif kronik, tuli kongenital, dan trauma maksilofasial, ini bersama dengan bagian lain yang terkait. Kemudian kita terus melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana, memberikan advokasi kepada pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar. Kita tahu ini masih menjadi problem kita semua ya, bahwa belum semua sentra-sentra atau daerah-daerah mendapatkan fasilitas layanan yang dokter THT sudah kompeten. Di antaranya adalah penggunaan mikroskop dan penggunaan endoskopi. Jadi itu yang kadang-kadang di daerah belum ada, padahal kita semua dengan perkembangan zaman kita harus melakukan pengembangan itu dan harus praktek tentunya. Kemudian bagaimana kebijakan layanan medis untuk bidang THT-KL? Menurut PMK nomor 82 tahun 2020 tentang penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran, kita ikuti, kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Kemudian pemutakhiran standar layanan. Kemudian PMK nomor 30 tentang standar sarana dan prasarana sesuai jenjang rumah sakit yang ada. Reklasifikasi inasi bijis, ya, kita juga berperan aktif. Case-based group yang lama dan sangat bervariasi, nah tentu itu juga karena akses kesehatan yang terbatas. Reklasifikasi variasi biaya lebih menggambarkan besaran masalahnya, sedangkan penanganan kasus sesuai sarana prasarana dan kompetensi didukung peningkatan kompetensi, jadi kasus ringan tidak perlu dirujuk ke sistem yang lebih tinggi, sehingga itulah peran dari peningkatan kompetensi untuk teman-teman spesialis THT di seluruh daerah itu masih harus kita lanjutkan. Masyarakat dapat ditangani pada kondisi dini sehingga tingkat kecacatan berkurang dan peningkatan kualitas SDM harus terus ditingkatkan. Bagaimana kita menangani dalam kondisi pandemi dan penyelesaian masalahnya? Pandemi membatasi dan memberikan peluang kepada kita untuk terus berkembang. Jadi kita melakukan webinar setiap 2 minggu dengan rata peserta 600 sampai 800 peserta. Penyakit lama yang tidak hilang akibat pandemi, sehingga kita harus tetap mengurus ya, tetap melayani untuk penyakit-penyakit yang non-COVID. Nah, seluruh penyakit THT berpotensi aerosol. Jadi ini harus perlu pendekatan yang berbeda. Karena kita sangat close kontak dengan pasien selalu buka mulut kalau keluhannya di tenggorok, sehingga kita seyogyanya kita melakukan pendekatan untuk tidak hanya patient safety, tapi juga dokter atau nakes safety. Keamanan tenaga kesehatan yang bekerja di jalan nafas, alat pelindung diri harus sesuai, proper, kalau perlu APD level 3, harus dilakukan screening pra-operasi, idealnya pasien operasi jalan nafas dilakukan screening PCR, minimal 2 kali 24 jam, tapi sekarang sudah 1 kali 24 jam sebelum tindakan. Kemudian kamar-kamar pemeriksaan, ini untuk keamanan tenaga kesehatan sebaiknya diberikan alat yang aerosol yang untuk mengambil ya, menyerap udara-udara yang tidak baik.
Kemudian peningkatan kompetensi dan psikomotor itu harus selalu diberikan. Bagaimana adaptasi new normal? Profesi THTKL merupakan profesi yang paling terdampak dari efek pandemi selain dokter gigi. Jadi lokasi penyakit jalan nafas ini volume virus tinggi, harus menggunakan APD yang tepat, dan sebagian besar di bidang THT adalah aerosol generating prosedur, kemudian swab PCR praoperasi APD dan modifikasi ruangan operasi yang bertekanan negatif. Sebagai kesimpulan, saat ini ilmu kesehatan THTKL berkembang sangat pesat ya. Secara internasional kita nggak ketinggalan karena kita mengikuti terus, tapi kita harus menyebarluaskan kepada teman-teman secabang-cabang, seluruh cabang di Indonesia ya, agar juga tetap terupdate keilmuannya. Berusaha terus mengikuti perkembangan keilmuan dari mancanegara, konsisten untuk peningkatan kompetensi ahli THTKL di Indonesia dan menjaga kesetaraan pengetahuan, keterampilan pada anggota THTKL yang tersebar di seluruh Indonesia, dan tentunya menjaga mutu dan peningkatan pelayanan kesehatan di Indonesia. Terutama pasien safety diutamakan, dan tentunya dokter safety dan tenaga kesehatan safety itu juga perlu menjadi nomor 1. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat sedikit membuka wawasan teman-teman dokter, terutama di lini terdepan, bagaimana perkembangan THT saat ini, dan teman-teman tahu kemana harus merujuk. Terima kasih banyak.